Assalamualaikum semuanya. Siswa-siswi kelas 9, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga tetap sehat, luar biasa. Sebelum mulai belajar, kita berdoa dulu ya. Silahkan membaca Al-Fatihah, membaca doa mau belajar, kemudian baru kita membuka halaman 51 buku paket bab 2. Sistem perkembangbiakan tumbuhan dan hewan. Kemarin kita sudah membahas sistem perkembangbiakan tumbuhan sampai pada metagenesis, yaitu tumbuhan lumut dan paku yang mengalami metagenesis atau pergiliran dua keturunan, yaitu mengalami fase seksual dan fase aseksual. Nah, kemarin kita sudah sampai sini ya, perkembangan ini tumbuhan biji, perkembangan tumbuhan paku dan lumut. Ini yang kemarin saya beri tugas ya, yang belum mengerjakan silahkan mengerjakan, yaitu di LKS kemarin tugasnya. Ini dimana terjadi dua fase. Saya jelaskan kembali biar lebih jelas ya. Perkembangan hidup tumbuhan paku dan tumbuhan lumut itu sama, mengalami metagenesis, dua pergiliran keturunan. Yang pertama, kamu bisa melihat di sini tumbuhan paku dewasa. Tumbuhan paku dewasa di daunnya ada yang namanya sorus. Sorus itu bintil-bintil yang ada di daun. Dia itu isinya adalah spora. Ya, spora itu nanti kalau sudah kering, dia akan pecah. Sporangium yang kering pecah menghasilkan spora. Dalamnya kan ada spora. Kemudian saat di tempat yang cocok, dia akan tumbuh menjadi protalium. Di sini ini fase aseksual, yaitu keluarnya spora, tidak kawin. Setelah menjadi protalium, dia akan tumbuh akar rizoid. Kemudian dia akan berkembang menjadi antheridium dan archegonium. Antheridium itu sel sperma, archegonium itu sel ovum. Di sini berarti tumbuhan paku sudah menghasilkan dua alat kelamin, sel sperma sama ovum, sehingga terjadi yang namanya fertilisasi, menghasilkan zigot. Zigot akan tumbuh menjadi protalium atau tumbuhan paku yang kecil. Tumbuhan paku kecil akan tumbuh menjadi tumbuhan paku dewasa. Yang biru ini fase seksual atau dengan fertilisasi atau penyerbukan atau kawin. Kalau yang coklat tadi mengalami fase aseksual, tidak melakukan kawin, fertilisasi ataupun penyerbukan, tapi dengan spora. Itu ya, saya bahas sedikit. Nah, ini lumut sama dengan tumbuhan paku, iya kan? Coba dilihat di sini. Yang pertama, tumbuhan lumut dewasa ini akan menghasilkan spora sehingga berkembang menjadi protonema. Setelah itu, protonema di dalamnya akan menghasilkan antheridium sebagai sel sperma dan archegonium sebagai sel telur. Mereka kemudian melakukan pembuahan ya, penyerbukan atau kawin menghasilkan zigot. Zigot akan tumbuh menjadi tumbuhan lumut muda, kemudian tumbuhan lumut dewasa. Jadi tumbuhan paku dan tumbuhan lumut mengalami dua pergiliran keturunan. Ada yang melakukan secara aseksual dan seksual. Ini silakan dibaca ya, tahukah kamu ini? Lumut itu tumbuhan pionir
Apa sih tumbuhan pionir itu? Tumbuhan perintis. Lumut akan tumbuh dan mati membentuk nutrisi tanah. Silakan dibaca informasi ini. Berikutnya adalah teknologi perkembangbiakan pada tumbuhan. Kalau dari alam asli ada 2 teknik tumbuhan, ada berapa? Ya 2, yaitu vegetatif dan generatif. Sedangkan kita sebagai manusia ada teknologi, kita mengembangkan teknologi kita untuk memperbanyak tumbuhan dengan beberapa cara di bawah ini. Yang pertama, hidroponik. Hidroponik itu penanaman tumbuhan menggunakan larutan nutrisi dan mineral dalam air. Biasanya digunakan untuk sayur-sayuran. Yang kedua ada yang namanya vertikultur, yaitu budidaya dengan lahan terbatas dengan cara membuat instalasi cara bertingkat seperti pada gambar. Yang ketiga ada teknik yang namanya kultur jaringan. Apa ini? Kultur jaringan ini adalah memperbanyak tumbuhan dengan cara mengambil suatu bagian dari tanaman seperti sel atau sekelompok jaringan untuk ditumbuhkan dalam kondisi steril dengan medium yang mengandung nutrisi, sehingga nanti tanaman tersebut akan bertumbuh menjadi organ akar, batang, dan daun yang lengkap. Jadi tidak perlu mengambil biji atau mengawinkan tumbuhan, tapi hanya mengambil salah satu bagian dari tumbuhan, dikembangbiakan dengan medium yang steril. Medium itu tempat bertumbuh. Nah, tugas kalian hari ini adalah menjelaskan kembali apa itu vertikultur, hidroponik, dan kultur jaringan beserta manfaatnya sebanyak mungkin. Tulis di buku catatan. Judulnya adalah Teknologi Perkembangbiakan pada Tumbuhan. Jadi menjelaskan dan memberitahu manfaatnya. Ini adalah info mengenai anggrek. Bagaimana anggrek, silakan dibaca. Ya, cukup hari ini sampai sini ya. Kemudian tugasnya yang belum kemarin silakan dicicil, dikumpulkan. Kalau masih belum tahu, silakan bertanya dengan teman ataupun bulia. Sahiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.